konsep dasar sistem dan informasi. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan, berinteraksi, dan saling terpengaruh dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari sistem. Contohnya, ada sistem komputer, berarti terdiri dari hardware, software, dan firmware. Terus ada sistem akademik, selanjutnya ada sistem akuntansi. Nah, elemen-elemennya dari sistem komputer itu apa aja? Ada komputer, ada hardware, dan ada firmware. Jadi dari beberapa elemen ini dia bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah sistem. Ini pengertian sistem menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Raymond M. Chilliat, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sedangkan menurut Ludwig von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur saling terkait dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dalam lingkungan. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar itu pengertian sistem itu sama saja. Sistem itu mengandung dua pengertian utama, ya. Jadi yang pertama itu merupakan suatu kesatuan dari beberapa subsistem atau elemen. Definisi ini dia itu menekankan pada komponen atau elemen-elemennya. Nah, yang kedua itu menekankan pada prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi, maksudnya komponen-komponennya itu komponen-komponen atau subsistem yang saling berinteraksi di mana masing-masing bagian tersebut dapat bekerja sendiri-sendiri, independen, atau bersama-sama, serta saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan, sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai dengan secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua, sistem itu menekankan pada prosedurnya, bagaimana caranya, ya, caranya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu dia. Ada 3 syarat sistem. Ya, yang pertama itu jika kita ingin membuat sistem itu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Sedangkan yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Itu syarat dari sistem. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Ya, ada 8 karakteristik sistem. Yang pertama itu komponen. Selanjutnya batasan sistem, ada lingkungan luar, penghubung, masukan, pengolahan, keluaran, sasaran atau tujuan. Kita lihat yang pertama, komponen. Ya, komponen adalah kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi ataupun output. Komponen ini bisa berupa subsistem dari sebuah sistem. Nah, itu adalah komponen. Sedangkan batasan atau boundary, pemisah antara sistem daerah luar, sistem atau lingkungan. Nah, sehingga jadi ada lingkungan di dalam sistem, ada lingkungan di luar sistem. Siapa yang boleh masuk ke sistem, siapa yang tidak boleh masuk ke sistem. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku dari sistem. Ini perubahan batasan sistem. Ya, bisa dilihat yang A itu adalah sistem tradisional berbasis kertas. Jadi contohnya pelanggan melakukan pemesanan, terus penerima surat, pemrosesan, kesediaan, lalu kembali lagi proses ke pelanggan. Sedangkan sistem pesanan dilakukan secara langsung, ya, pelanggan sekarang bisa langsung melihat sediaan. Nah, langsung bisa memesan. Selanjutnya ada lingkungan luar atau environment. Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Lingkungan luar itu bisa bersifat menguntungkan dan juga bisa juga bersifat merugikan. Contohnya pelanggan, berarti pelanggan itu adalah menguntungkan di sistem. Selanjutnya
bank, sistem bank. Berarti kalau kita sudah punya sistem e-commerce, berarti kita tidak usah membuat sistem untuk pembayaran lagi, ya, karena sudah ada sistem bank. Jadi kita tinggal integrasi saja. Sedangkan yang bersifat merugikan itu adalah pesaing. Selanjutnya penghubung. Penghubung ini adalah tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungan bertemu dan berinteraksi. Ya, contohnya pada software itu sistem operasi. Ya, sistem operasi ini sebagai interface antara kita dan komputer. Nah, dan software yang ada di dalam komputer. Kalau pada hardware itu USB port. Nah, model antarmuka itu ada dua, ya. Dia bisa antarmuka bolak-balik sama antarmuka searah. Ya, jadi kalau bolak-balik dia ada feedbacknya. Jadi ketergantungan. Sedangkan kalau searah dia hanya memberi saja, tidak ada kembalinya. Ini contoh antarmuka subsistem. Ya, cabang offline dengan cabang online. Selanjutnya masukkan atau input. Itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Itu apapun dia. Ya, masukan itu bisa berupa sumber daya, data, bahan, buku, peralatan, energi dari lingkungan luar yang dikonsumsi untuk dimanipulasi oleh sistem. Masukan itu dapat berupa hal-hal yang berwujud tanpa secara fisik maupun yang tidak berwujud. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi. Ya, itu dia. Itu adalah karakteristik komponen dari masukan. Selanjutnya setelah masuk, tentunya diolah atau processing. Bagian ini yang melakukan perubahan atau mentransformasikan dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses atau pemrosesan itu dapat berupa tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya yang dapat dilakukan oleh pemrosesan. Selanjutnya, setelah data dimasuk, terus diproses, akhirnya dikeluarkan. Output merupakan hasil dari pemrosesan tadi. Pada sistem informasi, keluaran berupa suatu informasi, bisa saran, laporan, dan sebagainya. Banyak yang bisa dikeluarkan dari sistem informasi. Sumber daya atau produk, informasi laporan dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dari suatu sistem. Nah, ini mekanisme pengendalian dan umpan balik. Jadi, suatu sistem tersebut kita terapkan ada mekanisme pengendalian. Jadi, jika suatu sistem yang kita buat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka akan direvisi. Jadi, data dimasukkan, terus diproses, terus keluarkan. Nah, kita lihat hasilnya, mekanismenya. Jika tidak sesuai, maka kembali lagi ke prosesan atau ke masukan. Mana data yang salah? Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan dengan sesuai tujuan. Nah, jadi jika di suatu sistem itu dilihat apakah program yang salah atau barang masukannya yang salah. Jadi bisa diperbaiki. Yang terakhir adalah tujuan atau goal. Setiap sistem itu masih mempunyai tujuan, di mana tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. Tujuan dari sistem informasi tergantung pada kegiatan yang ditanganinya. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari sistem. Selanjutnya, suprasistem atau supersistem. Ya, supersistem adalah super yang paling besar. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem yang lainnya, yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan super sistem. Sebagai contoh, jika pemerintahan pusat itu adalah super sistemnya, maka subsistemnya adalah kabupaten. Di bawah kabupaten ada provinsi. Di bawah provinsi ada kabupaten, di bawah kabupaten nanti ada bisa kelurahan, desa, sampai yang paling terkecil adalah tingkat RT.
Nah ini, sebuah sistem umumnya tersusun dari jumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Ya. Jadi dari sistem X ada subsistem A, B, C, dan sebagainya. Nah, dari subsistem A bisa lagi memperkecil lagi dari subsistem A1 dan seterusnya hingga sistem yang paling kecil. Nah, contoh dari sistem dan subsistemnya, contohnya sistem mobil. Nah, jadi subsistem dari mobil ini ada subsistem bahan bakarnya, ada pendorong, ada kelistrikan dan rem. Kalau dari sistem komputer, subsistemnya itu ada CPU, masukan, keluaran, penyimpanan sekunder. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan. Subsistemnya ada sistem informasi akuntansi, ada pemasarannya, ada personalianya, dan produksinya. Nah, itu adalah contoh sistem dan subsistem. Contoh di Stikom atau Universitas Indonesia Bangsa, subsistemnya adalah kampus. Nah, bidang akademik, kemahasiswaan, kepegawaian adalah sebagai sistemnya. Nah, bidang akademik mencakup perkuliahan, mahasiswa baru, dosen, dan sebagai subsistemnya. Sedangkan kepegawaian mencakup itu rekrutmen, pengembangan karir. Nah, selanjutnya bidang keuangan itu pengajian, keluar masuk kas, pembayaran, kuliah, dan sebagainya.